Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar rekan-rekan semua, para guru dan pelajar Indonesia? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Kembali lagi di channel Guru Abad 21. Kali ini kami akan share tentang perkembangan AKM sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang di kolom komentar bulan sebelumnya, yaitu tentang perbedaan ujian nasional dan AKM. Di sini ada beberapa pertanyaan dari pelajar maupun rekan-rekan guru, kebanyakan dari kelas 9 dan kelas 12. Ini contohnya, kalau saat ini siswa tersebut kelas 8 atau 11, Juli nanti mereka kelas 9, 12. Apakah mereka simulasi? Bingung.com. Dan kebanyakan pertanyaan itu arahnya ke sana, menanyakan tentang saya kan kelas 12, untuk tahun ini tetap UN atau AKM, Mas. Nah, kebanyakan arahnya ke sana. Bertanya tentang status kelas 9 dan kelas 12 itu bagaimana, apakah mereka AKM atau tidak. Nah, sementara ujian nasional sudah ditiadakan. Nah, ini akan kita share infonya kali ini, sejauh yang kami dapatkan, informasi yang kami kumpulkan. Untuk membahas tersebut, menjawab pertanyaan tersebut, mungkin alangkah baiknya kita simak slide berikut ini. Slide ini adalah slide yang dipresentasikan oleh kementerian, ya, dan peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM oleh Lembaga Komite Nasional pada 18 Agustus melalui webinar. Dan juga kami akan gabungkan dengan informasi yang kami dapat dari berbagai sumber, termasuk salah satunya, ini kami screenshot tadi, termasuk salah satunya dari ini ya, dari asesmen kompetensi minimum, ya, dari file yang juga dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud. Nah, kami rangkumkan infonya, dan ini adalah slide yang penting untuk kita pahami bersama. Kami buka. Oke. Sebelum kita menjawab pertanyaan bagaimana kelas 9 dan kelas 12, kelas 6, 9, 12, apakah AKM atau bagaimana? Nah, sebelumnya kita perlu simak ini, perbedaan asesmen 2021 dan sebelumnya. Untuk ujian nasional di tahun 2020 ke belakang, itu hal yang diukur adalah capaian pada kompetensi kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Jadi diukur mata pelajarannya, sementara di AKM itu tidak per mapel, tapi capaian kompetensi pada literasi membaca dan numerasi, karakter siswa dan gambaran lingkungan belajar. Jadi tidak mengukur fokus pada kognitif mata pelajaran. Kemudian target pengukurannya, ini yang penting untuk kalian, untuk kita simak sama-sama. Di ujian nasional itu adalah semua peserta didik kelas 9 dan kelas 12. Sementara di AKM itu, semua satuan pendidikan. Jadi semua sekolah dengan sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11. Jadi kalau di ujian nasional itu yang menjalani ujian kelas 9 dan kelas 12. Di AKM itu tidak, dia kelas 5, 8, dan 11 itu pun menggunakan sistem sampel. Jadi tidak seluruh siswa kelas 8 dan kelas 11 itu akan 11 itu akan ikut, tapi hanya ada beberapa yang diambil sebagai sampel untuk mengikuti AKM. Nah, selanjutnya mode asesmennya itu adalah menggunakan, kalau ujian nasional itu komputer dan pensil, sementara AKM itu menggunakan komputer saja, tidak menggunakan lagi kertas dan pensil. Metode asesmen fixed test untuk ujian nasional AKM itu multi-stage adaptive test. Pelaporannya itu ujian nasional per individu, per siswa, sementara AKM itu satuan pendidikan atau agregat wilayah. Kemudian ini yang perlu kita paham, bahwasanya ternyata perbedaan mendasar dari ujian nasional dan AKM itu adalah ujian nasional itu yang diukur adalah siswa. Sementara di AKM itu adalah satuan pendidikannya, sekolahnya yang akan diukur bagaimana kualitasnya, kemudian bagaimana proses pengembangan literasinya. Itu kita lanjut ke slide selanjutnya. Jenis AKM. Jadi AKM itu ada, berdasarkan slide ini ada 3.
AKM nasional itu kelas 5, 8, dan 11 itu untuk mengukur mutu atau kinerja sekolah. Jadi sekali lagi, AKM tujuannya adalah untuk pemetaan atau mengukur mutu atau kinerja sekolah. Kemudian administrasinya terstandar. Administrasi terstandar artinya ada ketentuan waktu misalnya, kemudian ada soal dari pemerintah langsung seperti itu. AKM kelas itu dilaksanakan awal SD sampai akhir SMA. Jadi ini tidak dilaksanakan secara nasional, tapi ini informasi yang kami dapat tergantung dari sekolahnya, kapan dan bagaimana. Nah, seperti itu. Yaitu untuk mengukur hasil belajar siswa ini semacam mungkin ulangan harian. Nah, kemudian administrasi tidak terstandar. Nah, berbeda dengan ini, nasional memang terstandar dari pusat seperti itu. AKM sertifikasi. Nah, ini yang sekaligus menjawab pertanyaan dari viewer terkait bagaimana kelas 3, kelas 9, dan kelas 12 apakah AKM atau tidak. Jadi ternyata untuk kelas 3, berdasarkan AKM nasional itu sudah tidak wajib lagi karena AKM itu hanya berlaku di kelas 5, 8, dan 11 atau di kelas 2. Sementara untuk yang kelas 12, itu untuk SMA khususnya, itu bisa mengikuti AKM sertifikasi. Ini untuk kelas 12 SMA. AKM sertifikasi ini adalah untuk mengukur hasil belajar siswa administrasi terstandar. Dan sumber yang kami dapatkan, AKM sertifikasi untuk kelas 12 SMA ini, itu tidak diwajibkan juga untuk seluruh siswa, tapi untuk yang membutuhkan hasil AKM ini untuk mendaftar ke jenjang selanjutnya, misalnya ke Akmil, Akpol, atau lain-lainnya yang membutuhkan hasil dari AKM. Jadi ini opsional, pilihan tergantung siswa kelas 12 mau ikut AKM sertifikasi atau tidak. Yang pasti adalah kelas 9 dan kelas 12 itu adalah menghadapi ujian sekolah. Adapun AKM-nya untuk kelas 9 SMP ya, itu saat ini belum ada juknis yang pasti apakah kelas 9 akan AKM atau tidak. Yang dipastikan AKM adalah kelas 8 untuk SMP. Sementara untuk SMA yang kelas 11 itu, kelas 12 adalah ada pilihan yaitu AKM sertifikasi. Nah, bagaimana dengan AKM nasional? Apakah mereka ikut yang kelas 12 ini? Belum ada juknis resmi yang kita tunggu. Yang pasti adik-adik pelajar perlu ketahui bahwasanya untuk yang kelas 9 dan kelas 12 yang pasti adalah menghadapi ujian sekolah. Adapun AKM itu tidak terlalu yang wajib adalah kelas 8 dan kelas 11. Dan lagi-lagi perlu kalian ketahui bahwa AKM ini adalah bukan untuk mengukur siswa. Tidak ada efeknya secara individu kepada siswa, berbeda dengan ujian nasional. Ujian nasional itu semua siswa membutuhkan nilai itu untuk misalnya masuk ke perguruan tinggi atau lanjut ke jenjang SMP ke SMA. Untuk ke depan, karena ujian nasional sudah dihapuskan, maka AKM ini tujuannya hanya untuk mengukur kualitas sekolah, bukan siswanya. Meskipun responden atau yang mengerjakan soal-soal kami adalah siswa, tapi yang diukur sesungguhnya adalah sekolah. Seperti itu. Jadi sekali lagi kami simpulkan untuk kelas 9 dan kelas 12 SMP SMA yang pasti adalah menghadapi ujian sekolah. Adapun AKM itu kita masih menunggu juknis resmi apakah kelas 12 diikutkan atau tidak atau bagaimana, karena ini adalah masa transisi dari ujian nasional ke AKM. Nah, itu kita masih tunggu statusnya. Mungkin itu yang sempat kami share. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar.